Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rando Pratama, NIM 18146.003, Fakultas Vokasi, Program Studi Teknik Komputer, asli kelahiran Pramuli, awal ajaran 2018. Jadi ini video presentasi untuk salah satu seminar yang akan diselenggarakan pada bulan 11 ini. Adapun judul tugas akhir yang saya ambil yaitu implementasi manajemen bandwidth dengan metode Quitry pada kantor pos Palembang 30.000 menggunakan MikroTik router boot. Jadi ini adalah judul tugas akhir yang saya ambil setelah melakukan penelitian pada kantor pos Palembang 30.000. Latar belakangi saya mengambil penelitian ini yaitu jaringan kantor pos Palembang 30.000 menggunakan jaringan Local Area Network atau LAN dengan total kapasitas bandwidth 20 Mbps dengan klien yang cukup banyak. Hal ini dapat berpengaruh pada kelancaran saat menggunakan internet secara bersamaan karena adanya beberapa klien yang menghabiskan cukup banyak penggunaan bandwidth sehingga pembagian arus kapasitas data tidak merata. Hal inilah yang memicu sering terjadinya gangguan jaringan komputer pada kantor pos Palembang 30.000. Perlu adanya pengaturan bandwidth, manajemen bandwidth, sehingga nantinya bandwidth yang ada pada kantor pos Palembang 30.000 bisa terbagi rata pada setiap klien komputer. Untuk melakukan manajemen bandwidth, diperlukan metode Quitry menggunakan MikroTik router boot sehingga nantinya bandwidth yang tersedia bisa terbagi rata pada setiap klien komputer yang ada di kantor pos Palembang 30.000. Jadi ini adalah latar belakangi saya mengambil penelitian ini. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, yaitu pertama, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengimplementasikan metode Quitry di MikroTik router boot pada kantor pos Palembang 30.000, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan bandwidth yang ada. Itu adalah tujuan, dan manfaat penelitian adalah membantu kantor pos Palembang 30.000 dalam memanajemen bandwidth sehingga data yang lewat menjadi optimal ke setiap klien yang menerima. Bermanfaat untuk karyawan kantor pos sehingga mengurangi resiko terjadinya gangguan pada jaringan komputernya. Ini adalah tujuan dan manfaat penelitian. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini yaitu penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dari Saiful dan Rizka dengan judul implementasi manajemen bandwidth menggunakan metode Quitry pada Universitas Semarang. Dia menuturkan, setelah penerapan metode Quitry di Universitas Semarang, hasil penelitian menunjukkan manajemen bandwidth sangat optimal pada setiap gedung. Tes bandwidth yang dilakukan pada salah satu gedung menunjukkan koneksi yang sangat baik. Adapun dari penelitian terdahulu, Hendra dan Martua 2018 dengan judul metode Quitry dalam membangun manajemen bandwidth berbasis MikroTik. Berdasarkan evaluasi, aplikasi manajemen bandwidth dengan menggunakan metode Quitry cukup handal dan reliable dan aman dalam proses pertukaran data yang terjadi di PT FJN. Ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan dari salah satu penelitian Saiful dan Rizka dan Hendra dan Martua. Metode Quitry itu sendiri. Metode Quitry adalah salah satu dari fitur manajemen bandwidth pada MikroTik yang fleksibel dan cukup kompleks. Quitry menggunakan fitur firewall mingle untuk menentukan traffic yang akan dilimit. Cara kerja Quitry, setiap antrian akan diproses secara bersama-sama. Kedua, membedakan traffic download dan upload dengan pengaturan firewall mingle. Ketiga, mendukung penggunaan PCKey sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Keempat, fleksibel dan butuh pemahaman yang baik di firewall mingle khususnya tentang traffic control. Adapun metode penelitian yang diambil yaitu menggunakan action research. Berikut adalah tahapan action research itu sendiri. Yang pertama, melakukan diagnosa atau diagnosing, yang kedua membuat rencana tindakan atau action planning, yang ketiga melakukan tindakan action taking, melakukan evaluasi evaluating, pembelajaran learning. Ini adalah action research, tahapan-tahapan metode penelitian yang saya gunakan. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah merupakan hasil speed test bandwidth pada kantor pos Palembang 30.000 sebelum dilakukan manajemen bandwidth. Jadi tampak pada hasil kecepatan koneksi yaitu 19,22 Mbps dengan bandwidth upload 3,83 Mbps. Ini adalah
bandwidth sebelum dilakukan manajemen bandwidth pada salah satu ruangan yang ada di kantor pos Palembang 30.000. Berikut adalah hasil dan pembahasan konfigurasi yang sudah dilakukan pada setiap klien yang ada di komputer kantor pos Palembang 30.000. Di sini sudah saya masukkan 571 kbps pada setiap komputer klien, sehingga nanti pemakaiannya tidak melebihi kapasitas yang diatur tersebut. Jadi 571K ini sudah saya atur di setiap PC, di setiap komputer yang ada di kantor pos. Nantinya bandwidth yang saya atur ini pada setiap komputernya tidak akan melebihi yang saya atur tersebut, sehingga terbagi ratalah pada setiap kliennya. Hasil dan pembahasan berikut adalah setelah dilakukannya manajemen bandwidth yang setelah saya masukkan sebesar 571K tadi. Terlihat pada salah satu bandwidth di ruangan IT, yaitu bandwidth downloadnya 0,56 Mbps dan bandwidth upload 0,56 Mbps. Jadi tidak melebihi 571 kbps tadi yang setelah saya konfigurasikan atau yang sudah saya atur di Mikrotik tadi. Berikut adalah di ruangan operasional, sama tidak melebihi dari 571 kbps yang sudah saya atur. Di sini bandwidth downloadnya ada 0,52 dan 0,52, masing-masing tidak melebihi 571 kbps. Yang ketiga ada di ruangan audit, sama juga dengan sebelumnya, tidak melebihi 571 kbps, yaitu 0,50 dan 0,53. Jadi ini adalah kesimpulan yang setelah saya ambil setelah melakukan manajemen bandwidth pada kantor pos Palembang 30.000. Setelah diterapkan metode Quitry menggunakan Mikrotik Routerboard dalam pengelolaan bandwidth, akan menjadi lebih efisien, serta bandwidth akan terbagi rata sehingga tidak ada lagi klien yang bandwidth-nya terambil oleh user lain. Yang kedua, metode Quitry merupakan metode yang dapat menggunakan semua bandwidth yang ada, sehingga tidak ada lagi bandwidth yang terbuang karena tidak terpakai. Yang ketiga, pengelolaan manajemen bandwidth yang optimal dan efisien ini dapat menaikkan produktivitas pegawai dan menaikkan laba perusahaan, di mana tidak banyak waktu terbuang atas ketidakproduktifan yang dilakukan pekerja. Jadi inilah kesimpulan yang setelah saya ambil setelah melakukan manajemen bandwidth di kantor pos Palembang 30.000. Berikut adalah saran. Yang pertama, dengan seiringnya bertambah kebutuhan dalam mengakses internet, dengan diiringi bertambahnya jumlah klien komputer di dalam jaringan, maka sangat perlu dan penting menambah kapasitas bandwidth yang ada sehingga kebutuhan dalam mengakses internet terpenuhi. Jadi sehingga banyaknya klien yang mengakses jaringan tersebut, bertambahnya kebutuhan saat mengakses internet, disarankan untuk kantor pos Palembang 30.000 untuk menambah kapasitas bandwidth yang tadinya sebesar maksimal 20 Mbps, mungkin bisa ditambah 50 Mbps. Seperti itu. Yang kedua, sarannya langkah-langkah konfigurasi yang telah diimplementasikan dapat didokumentasikan atau di backup sehingga apabila terjadi error atau kerusakan dapat dibangun kembali manajemen bandwidth yang baru. Jadi itulah, sekian dan terima kasih presentasi seminar saya. Apabila ada salah kata baik ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.